mereka menggunakan isyarat. Tapi begitu Islam datang, mereka menerima, lahirlah mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Dan kita berharap Baduy ini juga bisa menjadi bagian dari pengulangan proses sejarah yang begitu besar di dalam peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV yang berbahagia. Alhamdulillah saat ini saya berada di Kampung Mu'alaf Baduy, merupakan salah satu binaan suku terasing dari BMH, dan ini adalah bagian dari seluruh titik-titik pembinaan suku terasing. Di antaranya ada suku Baduy, suku Wana, suku Togutil, Anak Dalam, dan suku Tengger. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ustadz Endi Haryono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Nggak capek ini selama ini dari Banten ke menemani masyarakat di sini? Alhamdulillah capeknya hilang di sini, ya. Ya, Ustadz Endi Haryono ini adalah dai tangguh yang rutin melakukan sebuah pembinaan, pengawasan masyarakat, dan saat kami ini duduk adalah di musola sementara. Ya. Kita lihat ada Quran, sajadah, dan ini adalah tempat yang menjadi cikal bakal lahirnya generasi Islam dari suku Baduy yang tangguh di masa yang akan datang, insya Allah. Dan kita akan bertanya pada Ustadz Endi. Beliau sebelumnya adalah seorang dai yang malang melintang di pedalaman Kalimantan Timur. Pernah juga sejak masih belia itu merintis pesantren Hidayatullah di Bengkulu. Dan tentu saja saat ini beliau dalam konteks usia seperti ini, beliau masih menjalankan dedikasinya di dunia dakwah sehingga hari ini hadir di suku Baduy dengan membina area Banten untuk program dakwah dan tarbiyah. Nah, Ustadz Endi, apa sebenarnya yang melatar belakangi Ustadz sebagai seorang pribadi memiliki kecintaan ataupun keteguhan, kesabaran di dalam menekuni dunia dakwah yang orang melihat apa sih kalau bahasa sekarang itu benefitnya, keuntungannya, seperti itu Ustadz. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa memilih jalan dakwah adalah hal yang sangat luar biasa, mendatangkan kebahagiaan. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kawan-kawan BMH yang saya hormati, alhamdulillah tugas dakwah adalah merupakan salah satu tugas dan fungsi kita sebagai khalifah. Karena tujuan hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya ada dua saja kan. Yang pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah. Nah, satu bagian dari tugas khalifah adalah bagaimana menyampaikan misi daripada ajaran Islam ini kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi harus ada motivasi ingin menyenangkan orang lain dengan cara berdakwah. Karena spirit menyenangkan orang lain dengan misi dakwah ini, maka secara otomatis kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, jadi menyenangkan orang, insya Allah kita juga akan senang. Itu motivasi yang paling utama kita melakukan pergerakan dakwah ini. Dan itu kenapa ketika tadi ditanya capek tidak, ternyata bisa hilang karena memang ada itu tadi saja. Insya Allah capeknya itu hilang gitu ya. Iya. Apalagi kalau melihat progres, kemudian ini sudah ada musola sementara dan sekarang sedang dibangun masjid. Nah, ini seperti apa yang suasana lah yang dirasakan oleh Ustadz sebagai orang yang melihat dari hari ke hari perkembangan dakwah mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Ya, insya Allah ini adalah titik awal ya. Pembinaan kita berada di musola yang sangat sederhana ini, ya, sehingga menjadi motivasi kita dengan kesederhanaan yang ada, tapi dengan semangat dan sambutan dari umat ini untuk dibina menjadi lebih baik, sehingga ada motivasi kita membangun yang lebih baik dari sisi fasilitas ini. Karena dengan adanya fasilitas yang meningkat, maka insya Allah progres pembinaan juga pasti akan meningkat, gitu kan, dibarengi dengan fasilitas yang meningkat. Ya, mudah-mudahan musola yang masih belum selesai ini bisa segera terselesaikan karena banyak program yang sangat dibutuhkan di fasilitas musola ini.
Kalau sekarang mungkin di tempat ini ada pengajian anak-anak habis asar, pada maghrib, kemudian juga ada ibu-ibu, juga sepekan sekali bapak-bapak ingin juga dibina. Tapi ini sangat tidak memadai ini tempatnya ini. Ini bahkan lantainya sampai terturun ini. Ya, karena betul. ya saking banyaknya anak-anak dibina di tempat ini, tapi tempatnya sangat kecil. Bahkan tempat ini juga sekaligus sebagai tempat tinggal, ya. Tempat tinggal ini. Kamar sebelah ini tempat tinggal gitu ya. Jadi nanti kalau musola ini sudah jadi, pembinaan bisa dialihkan di musola, kemudian ini menjadi tempat tinggal, tempat penerimaan tamu ya di tempat ini, sehingga bisa lebih maksimal. Iya, ini luar biasa memang. Berarti musola ini harus menahan berat di luar kapasitas ya. Benar ya. Sampai turun ini lantainya nih, pemirsa. Dahsyat. Tapi ada sebuah kisah dan heroisme yang menarik. Nah, kalau tadi kaitannya dengan pendidikan anak-anak ataupun ibu-ibu gitu, Ustaz. Biasanya kan orang melihat itu di kampung-kampung biasa, di desa-desa. Nah, ini kan kita ada istilah suku terasing, dan di mana suku Baduy ini merupakan satu komunitas suku yang memang sudah sangat terkenal. Keberadaannya itu berbeda, dan memang tidak apa istilahnya, belum bisa melihat atau bergabung dengan perkembangan yang ada. Nah, adakah kendala-kendala tertentu atau justru seperti mungkin zaman-zaman umat Islam masuk ke Andalusia dulu, ketemu suku yang berbicara aja ada bahasanya gitu kan. Ada nggak etos-etos mereka yang kemudian, wah ternyata walaupun orang menyebut suku terasing, ternyata ketika mereka belajar Quran, belajar Islam, itu semangatnya luar biasa. Sejauh ini bagaimana Ustadz mengamati? Ya, karena pada dasarnya manusia itu kan memiliki fitrah ya. Dan fitrah manusia itu adalah kepingin lebih baik. Ingin sesuatu berkembang ke depan begitu ya. Nah, sehingga ketika kita mengajarkan ya ajaran Islam ini ya, karena memang Islam ini kan pasti sesuai dengan fitrahnya, kita yakin itu gitu ya. Nah, maka ketika ini kita sampaikan, sebenarnya hati nurani mereka itu mencari sebenarnya ya. Oh, memang inilah sebenarnya yang sesuai dengan fitrahnya manusia gitu ya. Nah, dari sisi kefitrahan, dari sisi kemanusiaan, memang Islam sangat pas dengan kebutuhan manusia pada dasarnya. Nah, kenapa selama ini mereka pada posisi tidak mendapatkan ajaran Islam ini? Ya, karena memang belum sampai. Nah, ketika sampai seolah-olah sesuatu yang memang dibutuhkan dalam dirinya itu, coba tidak tahu kemana harus mencari, terus bagaimana cara mendapatkannya, gitu kan? Nah, sehingga ketika diberikan pembinaan, alhamdulillah selama ini tidak ada kendala-kendala yang terlalu berat begitu ya. Artinya mereka menerima apa yang kita sampaikan. Dan ada antusiasme tinggi. Dan antusiasmenya sangat tinggi begitu luar biasa. Nah, ini kaitannya dengan sepekan lagi akan ada kurban. Apakah di kampung mu'alaf ini juga akan diselenggarakan kurban gitu, Ustaz? Ya, kalau kita mengharap dari masyarakat setempat di lingkungan mu'alaf ini sepertinya kecil harapan untuk mendapatkan hewan kurban. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kehadiran BMA ini memberikan angin segar lah kepada mu'alaf di tempat ini untuk bisa menyalurkan kurbannya di tempat ini. Ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi pemirsa BMH TV bisa langsung ikut program kurban untuk masyarakat mu'alaf suku Baduy, dan ini adalah lokasi yang dimana sudah berdiri beberapa klaster perumahan, dan tentu saja ini akan semakin memudahkan kondusivitas pembinaan dan progresivitas dakwah di tempat ini atau di suku Baduy ini. Nah, selanjutnya nih Ustaz, apa obsesi dakwah di suku Baduy ini kaitannya dengan ke depan anak-anak Baduy ini? Apakah nanti misalnya masuk pesantren atau bahkan mungkin sampai kuliah atau seperti apa? Mungkin juga ada harapan-harapan dari suku Baduy ketika Ustadz ngobrol-ngobrol sama mereka, seperti apa itu? Ya, kita mulai situasi dan kondisi ini dari yang paling kecil, ya, dari yang paling rendah, apa yang bisa kita lakukan. Ya, untuk saat ini sementara progres yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah bagaimana anak-anak kita ini yang tinggal di tempat ini bisa membaca, bisa menulis, ya, bisa melaksanakan aktivitas ibadah yang paling ringan, yang paling mudah, gitu ya. Tapi tetap ada keinginan kita, ada progres-progres tahapan yang lebih meningkat, gitu ya, agar di antara anak-anak ini selain di tempat ini dibina secara baik agamanya, anak-anak juga kita coba arahkan bisa bersekolah di pesantren-pesantren yang sudah kita miliki di beberapa tempat.
gitu ya. Dan juga kita kepingin di antara anak-anak ini kedepannya ada yang bisa kuliah, ya bisa berpendidikan lebih tinggi sehingga kedepannya bisa menjadi ya pionir-pionir pembangunan di tempat ini. Ya bahkan masyarakat juga menginginkan pembinaan ini bukan hanya cukup sampai di lingkungan musola ini, tapi kalau bisa hadir lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar tempat ini. Ya, jadi ada obsesi ke depan, bisa kita membebaskan lahan-lahan di sekitar ini untuk dibangun pesantren, ya mu'alaf gitu ya, sehingga pendidikan agamanya bisa lebih mendalam. Nah, gitu. Jadi ini semacam pondasi Ya, nanti akan berkembang menjadi pesantren dan bahkan boleh jadi ini nanti akan menjadi pusat percontohan pembinaan mu'alaf begitu. Luar biasa. Nah, kalau Ustadz kita tanya secara pengalaman ini dengan perjalanan dakwah yang panjang mulai dari Bengkulu, Kaltim gitu ya, sampai kemudian hari ini di Banten. Sebenarnya apa yang membedakan dakwah di suku Baduy ini dengan lokasi-lokasi lain yang pernah Ustadz ditugaskan di sana? Ya. Kalau di daerah-daerah lain mungkin cenderung sedikit lebih maju ya. Sebenarnya Banten juga termasuk bagian provinsi yang sudah besar gitu ya. Mungkin ada pengecualian lah untuk saudara-saudara kita yang di Baduy ini, khususnya yang memang baru tersentuh dengan ajaran Islam ini, memang perlu ketelatenan, perlu kesabaran, ya, perlu kesungguhan untuk memahamkan tentang ajaran Islam ini. Nah, jadi perbedaannya adalah memang ketertinggalannya cukup lumayan gitu ya dari sisi pendidikan, sehingga memang kita perlu keseriusan, perlu kesungguhan, perlu keseriusan itu. Ada usaha yang jauh lebih keras kita upayakan. Ya. Tapi kalau diibaratkan buah yang lebih manis yang mana nih kira-kiranya dari semua lokasi dakwah itu? Ya, semua lahan itu kalau dihitung manis dan tidaknya itu tergantung bagaimana cara kita merasakannya. Betul. Tapi kalau dari sisi ukhrawinya, insya Allah semua lahan dakwah itu manis. Ya, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan sudah jelas gitu ya. Ya, bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya, saya kira begitu. Luar biasa. Jadi pemirsa BMH TV yang berbahagia, kalau kita melihat dari apa yang beliau paparkan, maka Baduy ini merupakan satu titik lokasi yang memang ibaratnya butuh double gardan gitu lah kalau mobil gitu saja, atau kendaraan yang lebih tangguh, dan ini tidak mungkin kita jalan sendiri, mesti ada kolaborasi, sinergi sehingga dakwah di Baduy ini bisa berjalan dengan baik. Dan apa saja mungkin program-program yang dalam jangka dekat ingin segera dituntaskan, misalnya musola itu atau apa ada lagi yang lain, sehingga masyarakat tahu dan mereka kemudian berbondong-bondong untuk membantu dakwah di sini. Ya. Ini kita rasakan ya, kebutuhan yang paling mendesak untuk progres pembinaan di tempat ini adalah yang pertama dari sisi fasilitas fisik tentunya ya. Itu adalah tentang air ya. Susah di sini airnya karena kondisi tempat tinggal ini adalah pegunungan, sehingga dibutuhkan sumber-sumber air yang lebih banyak. Kemudian yang kedua dari sisi penerangan. Ya, di sini ada kurang lebih 40 rumah yang sudah terbangun, tapi hanya ada 2 box listrik yang dipakai untuk 40 rumah, dan itu nyaris tidak mampu ya menerangi semua rumah-rumah yang ada ini. Kemudian fasilitas fisik yang ketiga adalah musola ini. Nah, ini harus segera dikejar agar menjadi center aktivitas pembinaan. Nah, di musola ini bisa dijadikan tempat pengajian, tempat belajar, ya, tempat sekolah, ya, dan pembinaan-pembinaan keislaman yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat secara fisik adalah fasilitas jalan masuk. Nah, jalan masuk ke sini ini ada jalanan 2 arah ini yang kedua-duanya masih belum bisa dilalui oleh kendaraan, apalagi di musim hujan. Nah, jadi 4 ini secara fisik yang perlu dibutuhkan. Iya, baik. Pemirsa BMH TV, inilah dialog kami dengan Ustadz Endi Haryono, sosok dai yang malang melintang di dunia dakwah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan hari ini di Provinsi Banten. Kita menemukan satu benang merah bahwa kehadiran kita di muka bumi bukan sekedar untuk hidup sebagaimana umumnya, tetapi bagaimana bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan spirit bahwa Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Pada saat yang sama,
sesungguhnya ada banyak kebahagiaan, keuntungan ketika kita menekuni dunia dakwah. Dan bagi yang mungkin tidak bisa seperti atau belum bisa seperti Ustadz Endi yang langsung menekuni dakwah, bisa menjadi bagian yang mensupport lewat kekuatan yang dimiliki, baik itu harta, pemikiran, bahkan mungkin jaringan, agar kemudian upaya-upaya untuk ikut serta mencerdaskan bangsa dalam bahasa konstitusi dapat kita wujudkan sama-sama, dan dalam bahasa yang jauh lebih universal adalah bagaimana kita bisa membangun peradaban. Dan berbicara suku terasing, sebenarnya historis Islam itu sangat kaya akan manusia-manusia yang kemudian tercerahkan, cemerlang, dan menjadi bintang gembintang dalam peradaban, seperti murid-murid dari Musa bin Nusair di, kalau sekarang itu disebut dengan Maroko, di mana di sana ada Torik bin Ziyad, seorang panglima yang lahir dari sebuah suku di Maghribi ketika itu disebutkan, yang bahasa saja tidak punya. Mereka menggunakan isyarat. Tapi begitu Islam datang, mereka menerima, lahirlah mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Dan kita berharap Baduy ini juga bisa menjadi bagian dari pengulangan proses sejarah yang begitu besar di dalam peradaban Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.